Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriyanti Oktavia dan rekan saya Erik Ramadan serta Bayu Sutanto akan menjelaskan hasil wawancara di UD Sumber Pangan untuk ujian akhir semester mata kuliah Human Research Planning. Pertanyaan pertama, menurut UD Sumber Pangan, sumber daya manusia atau human resource ini sangat penting karena memang SDM ini adalah aset untuk berjalannya sebuah perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Oke, kita lanjut di chapter 3 ya. Jadi di soal tadi dijelaskan bahwasanya apakah ada suatu efek tertentu terkait pengaruh faktor lingkungan yang terjadi di UD Sumber Pangan itu ya. Salah satunya ada iklim ekonomi. Nah, bahasan kali ini adalah terkait iklim ekonomi. Jadi dalam UD Sumber Pangan ini pernah ada suatu permasalahan, yaitu adanya pesaing produk berupa bansos beras yang produknya itu serupa dengan UD Sumber Pangan. Nah, gimana sih cara si pemilik untuk mengatasinya atau manajernya untuk mengatasinya? Jadi untuk mengatasinya UD Sumber Pangan ini sendiri akan membagi beberapa lini produksi. Ada yang membuat paket sembako hemat yang identik dengan pesaing namun lebih unggul kualitasnya guna menarik konsumen ke lini produksi A, dan juga ada lini produksi B unggul, yang dimana lini produksi B ini membuat produk unggulan biasanya guna tetap tujuannya untuk memenuhi permintaan pasar yang ada begitu. Jadi strategi dari manajernya adalah untuk membagi SDM-nya menjadi beberapa lini produksi begitu. Nah, untuk peramalan sumber daya manusianya sendiri di UD Pangan itu ketika mendekati saat musim panen. Di si UD Sumber Pangan ini meramalkan kebutuhan SDM-nya, akan tetapi tidak begitu spesifik karena yang dibutuhkan kriterianya hanya dua, yaitu pengalaman atau experience dan juga ada fisik yang mumpuni. Dikarenakan kenapa kriterianya seperti itu? Karena di UD Sumber Pangan ini saat panen tuh hanya membutuhkan tenaga kerja untuk bongkar muat dan juga produksi. Dan yang pada chapter 5 itu metode apa sih yang digunakan pada UD Sumber Pangan ini untuk memenuhi permintaan SDM. Jadi dikarenakan UD Sumber Pangan ini sendiri itu kan usahanya kan masih skala kecil menengah. Jadi metode yang digunakan itu tidak terlalu kompleks, hanya sebatas penyesuaian terhadap permintaan produksi saja. Seumpama di saat mendekati Idul Fitri atau hari raya besar seperti itu permintaan jelas tinggi, maka dibutuhkan SDM tinggi, seperti itu saja. Oke, sekarang masuk ke soal chapter nomor 6 ya. Jadi di soal tadi jelaskan bahwasanya bagaimana cara perusahaan meramalkan kebutuhan SDM yang akan datang atau forecasting demand ya. Apakah permintaan SDM sesuai dengan kesediaan SDM saat itu juga gitu. Nah, jadi si pemilik dari UD Sumber Pangan ini mengatakan bahwasanya cara perusahaan untuk meramalkan kebutuhan SDM atau forecasting ya, itu dengan cara menganalisa atau dengan melihat hasil panen yang akan datang nantinya. Jadi ketika hasil panen itu meningkat, maka permintaan SDM juga akan meningkat, ikut meningkat. Hal ini karena di UD Sumber Pangan sendiri ketika hasil panen meningkat, maka di UD Sumber Pangan ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Bisa jadi tenaga kerja untuk bongkar muat, produksi, packing dan sebagainya gitu. Nah, untuk persediaannya apakah sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan oleh UD Sumber Pangan sendiri?
Jadi untuk persediaan SDM sendiri, UD Semerpangan ini mengambil orang sekitar terlebih dahulu, seperti keluarganya sendiri bisa. Kalau belum didapatkan SDM yang sesuai kriteria, maka UD Semerpangan ini akan membantu atau meminta bantuan ke outsourcing untuk mencarikan SDM yang sesuai dengan kriteria. Seperti kriterianya itu fisik yang mumpuni, terus fleksibel waktunya, dan juga kriteria lainnya yang dibutuhkan dari UD Semerpangan ini. Untuk suksesor sumber daya manusia di perusahaan atau di UD Semerpangan sendiri itu melakukan proses pengembangan suksesornya, seringkali menguji suksesor dengan memberi tugas tertentu, kemudian melakukan pelatihan kepada para karyawannya calon suksesi tersebut. Nah, dari setelah pelatihan itu akan dipilihi beberapa karyawan yang berpotensi untuk diberikan monitoring secara khusus. Kemudian pada chapter 8, adakah peran IT yang digunakan dalam pencapaian SDM pada UD Semerpangan? Jawabannya itu tidak ada, dikarenakan UD Semerpangan ini sendiri masih manual dalam proses rekrutmennya, jadi tidak terlalu berpengaruh besar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke chapter 9 ya. Jadi di soal tadi dijelaskan bahwasanya adakah perubahan manajemen yang terjadi ketika terdapat perubahan zaman yang begitu cepat, atau adakah perubahan manajemen yang terjadi di saat perkembangan teknologi yang semakin pesat begitu. Jadi di UD Semerpangan sendiri pernah terjadi, dulu itu belum ada divisi pemasaran, kemudian karena dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, akhirnya terbentuklah divisi baru khusus pemasaran untuk bisa menyesuaikan agar tidak tertinggal dan bisa bersaing dengan yang lain. Jadi pada intinya dari statement yang diberikan oleh pemilik UD Semerpangan ini, bahwasanya beliau itu menambahkan divisi baru di struktur organisasinya guna menyesuaikan perkembangan zaman yang begitu pesat gitu. Jadi ada penambahan divisi marketing di struktur organisasinya begitu. Nah, berbicara soal perampingan struktur organisasi di UD Semerpangan tersebut juga pernah nih dan sering terjadi juga perihal masalah perampingan struktur. Karena ketika sudah melewati masa-masa panen, pastinya UD Semerpangan tidak membutuhkan begitu banyak staf atau karyawan untuk dipekerjakan, sehingga akan terjadi pengurangan staf dan tenaga kerja untuk UD Semerpangan itu sendiri. Oke, lanjut di chapter 12 ya. Jadi di chapter 12 ini soalnya ada apakah CV UD Semerpangan itu ya pernah melakukan merger dengan perusahaan yang sejenis. Nah, si ownernya bilang bahwasanya belum pernah terjadi atau belum pernah melakukan merger dengan perusahaan yang sejenis. Namun UD Semerpangan ini pernah melakukan kerjasama di perusahaan yang sejenis itu untuk memenuhi jumlah produksi yang terkadang permintaan di pasar itu meningkat secara drastis dan waktu yang tidak bisa diprediksi begitu ya. Jadi UD Semerpangan ini melakukan kerjasama. Jadi UD Semerpangan ini membeli bundling dari perusahaan lain untuk nanti di packing lagi dijadikan produknya UD Semerpangan itu sendiri untuk memenuhi permintaan pasar yang cukup meningkat begitu drastis dengan waktu yang tidak bisa ditentukan ya, karena ini termasuk juga environmental factor, maksudnya di iklim ekonomi begitu. Oke, di chapter terakhir ini, chapter 13. Jadi pertanyaannya adalah, apakah CV ini pernah melakukan outsourcing? Nah, jadi kebetulan sekali di bulan
yang lalu kan waktu masa panen kata ownernya. Jadi beliau itu kekurangan sumber daya tenaga kerja yang mumpuni begitu di sekitarnya kan. UD Sumber Pangan ini selalu membutuhkan tenaga kerja tambahan, mereka itu diambil dari lingkungan sekitar secara internal begitu, bisa jadi sumber daya manusianya dari keluarga sendiri, dari tetangganya begitu. Nah kebetulan itu pas waktu permintaan SDM bulan lalu itu tidak mencukupi, jadi minta bantuan outsourcing. Jadi ada grupnya sendiri nanti mencarikan SDM yang dibutuhkan. Nah, kebetulan itu ada beberapa yang diambil dari outsourcing gitu. Jadi ini hanya untuk pemenuhan saja.